Setelah dipastikan bertahan, Ruben Amorim langsung mengobrol janji manisnya ke para fans Manchester United. Pelatih asal Portugal ini bersumpah akan membawa setan merah keluar dari kegelapan demi menuju hari yang cerah. Amorim sudah menentukan kriteria pemain yang akan direkrut, yakni punya kecepatan dan kekuatan fisik di atas rata-rata. Cetak gol coba merangkum siasat Ruben Amorim tingkatkan prestasi Manchester United sebagai berikut. Menjual mimpi besar setelah dipastikan bertahan. Musim ini boleh dibilang menjadi aib terbesar bagi Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah ini mengakhiri perjalanannya nyaris terdegradasi dengan menempati peringkat 15 Liga Inggris. Hasil ini jadi yang terburuk sepanjang sejarah The Red Devils sejak ditinggal pensiun Sir Alex Ferguson. Nestapa ini semakin menjadi-jadi karena pasukan kapal merah gagal juara Europa League. Alhasil nasib sial ini membuat Ruben Amorim menjadi bulan-bulanan fans Setan Merah. Pelatih 40 tahun ini dianggap enggak becus menangani skuad The Red Devil yang bertabur bintang. Gak heran tekanan ini membuat Amorim angkat bicara dan meminta maaf kepada publik Mancunian. Pertama-tama saya ingin meminta maaf atas musim ini. Saya tahu kalian benar-benar kecewa dengan saya dan tim, ujar Amorim. Meski sudah memberikan prestasi buruk gak membuat Ineos gegabah memecat Amorim. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini masih diberi kepercayaan menukangi Setan Merah di musim depan. Angin segar yang didapat dari pihak manajemen lagi-lagi bikin Amorim menebar janji manis. Sang pelatih bersumpah akan membenahi dan mengembalikan marwah skuad Setan Merah. Sekarang kita harus membuat pilihan atau kita akan tetap terjebak di masa lalu. Apakah kalian ingin kita terus berkelahi satu sama lain atau kita bersatu dan terus maju untuk musim depan? Tegas Amorim. Amorim yakin Manchester Merah mampu bangkit meski diterpa berbagai cobaan di musim ini. Hari baik akan datang di Old Trafford. Jika ada satu klub di dunia yang terbukti di masa lalu dapat mengatasi situasi apapun, bencana apapun, itu adalah klub kita. Itu adalah Manchester United Football Club. Cuci gudang melepas pemain ngambekan kurang kontribusi. Perlahan tapi pasti, Amorim mulai membuktikan janji manisnya. Untuk musim depan, pelatih kelahiran Lisboa ini langsung merombak skuad dengan cuci gudang secara besar-besaran. Gak tanggung-tanggung sebanyak 12 pemain masuk ke dalam daftar penjualan Amorim. Di antaranya termasuk Christian Eriksen, Victor Lindelof, dan Jonny Evans yang dinilai kurang kontribusi. Ketiganya bahkan sudah mengucapkan salam perpisahan kepada para penggemar. Nasib serupa kemungkinan besar akan dialami oleh sang bomber yakni Marcus Rashford. Manajemen The Red Devils bahkan bersedia mengobrol Rashford di kisaran harga 40 juta euro. Alejandro Garnacho juga masuk ke dalam daftar penjualan karena Amorim mengaku sudah muak. Pemain timnas Argentina ini dianggap terlalu bebal dan dinilai sebagai pemain manja. Garnacho kerap ngambek lantaran jarang diberikan menit bermain oleh sang pelatih. Salah satunya ditunjukkan usai melakoni final UEL kontra Tottenham Hotspur. Garnacho dilaporkan mencecar Amorim karena nggak terima cuman dimainkan 20 menit. Garnacho berdalih sudah banyak kontribusi untuk tim ketimbang Amorim. Mendengar omong kosong Garnacho, ex-pelatih SC Braga ini langsung membalasnya dengan kritik tajam. Mudah bagi dia bicara seperti itu, tapi siapa yang gagal menyelesaikan peluang emas di babak pertama semifinal kemarin? Ya Garnacho, ujar Amorim. Sang penyair juga bersedia melepas Anthony untuk dipermanenkan Real Betis. Padahal pemain asal Brasil ini sedang gacor-gacornya dan ingin kembali ke Old Trafford. Namun Amorim justru menganggap hal tersebut cuma kebetulan karena level La Liga yang rendah. Alhasil pernyataan berani pria kelahiran Lisboa itu langsung disumpal agen Anthony Junior Pedroso. Saya tidak setuju dengan opini Amorim. Faktanya Anthony tidak gagal di Inggris karena masalah fisik, tapi karena dia jarang diberi kesempatan. Kecam Pedroso. Pengen speaker Bluetooth yang ngebas gila dengan harga terjangkau? Cobain speaker dari Kive mulai dari 70 ribuan aja. Siasat Ruben Amorim perbaiki lini serang. Ruben Amorim punya siasat besar merombak lini serang Manchester United. Juru taktik 40 tahun ini kesal bukan main melihat ujung tombak Setan Merah tampil angin-anginan di muka gawang lawan. Sebut saja Rasmus Højlund yang cuma mengemas 4 gol dari harapan gol sebesar 5,3. Penyerang 22 tahun ini makin lawak karena sudah 7 kali membuang peluang emas.
Situasi lini depan Manchester Merah semakin lawak karena mayoritas gol dicetak dari pemain belakang. Buktinya, Harry Maguire yang kerap dihujat justru menjadi penentu di laga kontra Ipswich Town. Kekacauan ini membuat Amorim bergerak cepat mengamankan sejumlah pemain di bursa transfer. Kabarnya, ex-pelatih Sporting Lisbon ini ingin lini tengah yang bugar dan bertenaga. Ruben Amorim meminta manajemen Manchester United membidik pemain yang bakal menambah laju, kekuatan, dan atletis di dalam tim. Lapor Mark Ogden kepada ESPN. Tambahan amunisi ini bertujuan untuk memperkuat lini tengah dan lini depan. Alhasil, manajemen langsung gerak cepat mengamankan nama yang masuk ke dalam radar incaran. Salah satunya adalah Matheus Cunha yang dikabarkan selangkah lagi hijrah ke Old Trafford. Cunha diketahui punya atribut multiposisi yang bisa dimanfaatkan Amorim di lini serang. Cunha bisa bermain sebagai gelandang serang, winger maupun striker. Pemain 26 tahun ini bahkan dirayu agar segera hijrah ke Old Trafford demi mengamankan nomor punggung 10. Selain Cunha, manajemen Setan Merah juga kepincut dengan Victor Osimhen. Pemain Nigeria ini tampil moncer bersama Galatasaray lewat subangsih 25 golnya musim ini. Liam Delap juga dikabarkan selangkah lagi bakal merapat ke Old Trafford dengan harga 30 juta euro. Menanti kejutan formasi Ruben Amorim. Berbeda dengan lini serang, barisan pertahanan kemungkinan besar tidak akan dirombak. Apalagi Ruben Amorim sudah mengatakan niatnya untuk tidak membeli bek tengah baru. Alasannya sang penyair itu dibekali cukup banyak palang pintu potensial. Sebut saja pemain muda seperti Aiden Heaven, Leny Yoro, dan Tyler Fredrickson. Ketiganya sudah berkali-kali dicoba musim ini dan menunjukkan kapasitasnya sebagai aset jangka panjang. Tak lupa juga sosok Harry Maguire yang tampil menawan sepanjang musim ini. Maguire menebus dosanya di masa lalu dan bangkit sebagai pemimpin sejati di lini belakang. Melimpahnya stok bek tengah itu akan berguna bagi taktik Amorim yang kerap memakai formasi 3-4-3. Strategi tersebut sebenarnya sempat diragukan oleh publik Theater of Dreams. Para penggemar bahkan menuntut sang penyair untuk membuang skema 3 bek tengah. Namun Amorim mengaku ingin tetap kukuh mempertahankan pakemnya. Saya tidak akan mengubah formasi. Jika saya mengubahnya, malah lebih buruk lagi. Saya paham pemain kesulitan karena terbiasa memakai satu gaya dalam 2 tahun terakhir. Tetapi saya akan setia dengan gaya bermain saya. Tegas Amorim. Untuk musim depan, Amorim diprediksi bakal sesekali mengubah formasinya. Hal tersebut gak mengejutkan mengingat dirinya termasuk pelatih yang kaya akan taktik. Saat menunggangi Sporting CP, Amorim juga gak terpaku dengan formasi 3-4-3 saja. Sesekali dirinya akan bermain dengan pakem 4-2-3-1, 3-5-2, bahkan 5-4-1. Buat kamu yang hobi touring, tim cetak gol mau merekomendasikan jaket polos warna hitam yang bisa menambah gaya kerenmu. Itulah ulasan siasat Ruben Amorim meningkatkan prestasi Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah The Red Devil kembali menemukan kejayaannya dan Ruben Amorim bisa menempati janjinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.